kelapa atau Cocos nucifera merupakan anggota tunggal dari marga kokos. Kelapa merupakan tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Tumbuhan ini dapat dengan mudah ditemukan karena tumbuh dan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Namun tahukah Anda kalau kelapa ternyata memiliki beragam jenis dengan ciri khasnya masing-masing? Penasaran? Berikut informasinya untuk Anda. Yang pertama, ada kelapa genja. Jenis kelapa ini memiliki umur relatif muda, yaitu sekitar 4-5 tahun, dengan tinggi pohon yang sangat rendah atau bisa dibilang lebih pendek dibanding kelapa lainnya. Tinggi batang kelapa genja hanya sekitar 3 hingga 4 meter. Walaupun begitu, batang pohonnya ternyata cukup kuat dan kokoh. Hal tersebut dikarenakan bentuk batang pohon kelapa genja ini sama diameternya, mulai dari ujung sampai dengan pangkal batang. Walaupun pohonnya agak aneh, untungnya kelapa genja merupakan salah satu jenis kelapa yang paling produktif. Kelapa genja dapat menghasilkan banyak sekali buah dalam waktu 4 hingga 5 tahun. Buahnya ada yang berwarna hijau dan ada pula yang berwarna kuning, dengan daging yang tebal serta berukuran besar. Wajar jika jenis kelapa ini sangat populer di kalangan petani kelapa karena selain produktif, kelapa genja juga termasuk jenis kelapa yang mudah untuk dibudidayakan selama mendapatkan air dan sinar matahari yang cukup. Yang kedua yaitu kelapa hijau. Kelapa ini merupakan jenis kelapa yang termasuk dalam golongan kelapa dalam. Dari namanya saja kita sudah tahu kalau kulit dari buah kelapa ini berwarna hijau. Kelapa dengan nama ilmiah Cocos viridis ini memiliki ukuran pohon yang besar dan tinggi, dengan ukuran buah yang juga cukup besar. Sama seperti kelapa pada umumnya, kelapa ini juga dianggap bermanfaat untuk mencegah dan mengobati berbagai macam penyakit. Maka tak heran jika kelapa hijau ini sangat digemari oleh masyarakat. Kelapa hijau dipercaya berfungsi sebagai agen dalam proses detoksifikasi atau proses pembuangan racun dari tubuh, sehingga sangat baik untuk dikonsumsi bagi Anda yang sedang mengalami gangguan kesehatan ataupun yang sekedar ingin menjaga kebugaran tubuh. Selanjutnya ada kelapa pandan wangi. Kelapa pandan wangi memiliki ukuran pohon yang cukup kecil, bahkan lebih kecil daripada kelapa genja. Jenis kelapa ini memiliki ukuran tinggi pohon sekitar 2 meter dengan ukuran buah yang sedikit lebih kecil daripada kelapa genja. Walaupun begitu, buah kelapa pandan wangi memiliki kandungan air yang cukup tinggi dengan aroma harum atau wangi sesuai namanya. Dilihat dari segi harga, buah kelapa pandan wangi ini memang terbilang mahal. Harganya bisa mencapai 10 kali lipat dari harga jenis kelapa lain. Nah, budidaya kelapa pandan wangi sendiri sedikit lebih rumit daripada kelapa genja. Penyiraman pohon kelapa pandan wangi harus dilakukan secara rutin, sebanyak 2 kali sehari di waktu pagi dan sore hari. Pupuk yang digunakan juga harus pupuk organik. Pemupukan harus dilakukan secara rutin agar pohonnya bisa menghasilkan kelapa pandan wangi yang berkualitas. Jenis kelapa yang terakhir adalah kelapa kopior. Kelapa kopior sebenarnya adalah kelapa biasa yang mengalami kelainan genetika atau bisa dibilang sebagai kelapa dengan pertumbuhan yang gagal. Jika pada kelapa biasa air dan daging kelapanya terpisah, lain halnya dengan kelapa kopior. Air dan daging buah kelapa kopior menyatu karena pertumbuhan yang tidak sempurna. Alhasil daging kelapa menjadi terlalu lunak. Tetapi hal itulah yang justru membuat kelapa kopior digemari banyak orang. Selain rasanya yang enak, air kelapa kopior juga dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan, seperti membantu mengembalikan stamina tubuh, memulihkan kondisi fisik penderita demam berdarah, dan meredakan gatal-gatal. Nah, kelapa kopior juga kerap dimanfaatkan untuk menjadi bahan dasar atau campuran untuk pembuatan aneka minuman dan makanan, seperti es kopior, es krim kopior, es buah, bahkan kue. Pemirsa, itu tadi adalah beberapa jenis kelapa tunggal versi tim Ayo Hidup Sehat. Semoga bisa menjadi referensi untuk mengatasi rasa haus Anda di siang ini.